Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suharni Mileniawati, NIM 1903036011, mahasiswi dari Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Saya akan menjelaskan mengenai pangan lokal kaya antioksidan. Adapun pangan lokal yang akan saya jelaskan yaitu mengenai labu kuning. Cucurbita moscata merupakan jenis tanaman hortikultura yang cukup banyak ditanam di Indonesia. Labu kuning memiliki fisik luar yaitu kulitnya tebal dan keras, sehingga labu kuning cukup awet dibandingkan buah-buahan lainnya. Nah, kulit yang tebal ini dapat menghalangi terjadinya respirasi. Nah, labu kuning yang segar ini dapat awet atau bertahan lama selama 6 bulan lebih. Namun karena ukurannya yang besar sehingga kurang efektif dalam penyimpanannya karena membutuhkan ruang yang lebih besar sehingga perlu pengolahan lebih lanjut. Nah, labu kuning sendiri itu kaya akan serat pangan terutama pektin, senyawa bioaktif, beta karotin, flavonoid polisakarida, fenolat, riboflavin, tiamin, beberapa jenis mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, besi, dan selenium, serta kaya akan vitamin A, vitamin C, vitamin B6, dan vitamin K. Menurut jurnal IFAL, Mapiratu, dan Kadir tahun 2012, di dalam labu kuning mengandung karbohidrat sebesar 78,77%, protein 3,74%, lemak sebesar 1,34%, serat kasar 2,90%, dan pati sebesar 31,83%. Di dalam labu kuning sendiri ini kaya akan antioksidan. Nah, antioksidan sendiri merupakan senyawa yang terdapat di dalam bahan pangan yang segar dan belum diproses. Antioksidan dapat menunda atau mencegah terjadinya radikal bebas dalam oksidasi lipid. Tujuan atau fungsi utama dari antioksidan sendiri yaitu sebagai penetralisir radikal bebas. Nah, di dalam tubuh manusia sendiri ini memproduksi radikal bebas sebagai hasil dari proses biokimia. Nah, radikal bebas yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit degeneratif. Nah, contoh penyakitnya yaitu penyakit jantung, stroke, dan kanker. Dari penelitian Lismawati, Tuti, dan Novita tahun 2021, labu kuning mengandung beta-karotin yang merupakan pigmen organik yang berwarna orange, kuning, atau merah orange yang terdapat secara alami pada labu kuning. Nah, beta-karotin yang banyak terdapat pada labu kuning yaitu prekursor vitamin A atau biasa disebut dengan provitamin A. Nah, di dalam tubuh manusia, beta-karotin akan diproses menjadi 2 molekul vitamin A. Fortifikasi karoten pada makanan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kapasitas antioksidan pada plasma. Nah, banyak sekali manfaat dari labu kuning. Di antaranya yaitu kandungan pektin dapat mengontrol level serum insulin, menurunkan tingkat gula darah, meningkatkan toleransi glukosa, memberi proteksi bagi penyakit kardiovaskular, yang keempat mengobati migrain, yang kelima mengobati demam, kanker usus besar, mengobati diare, penyakit ginjal, membantu penyembuhan radang, dan air labu kuning dapat berguna sebagai penawar racun binatang berpisah, serta bijinya dapat digunakan sebagai obat cacing pita, dan labu kuning dapat digunakan sebagai pewarna alami dalam pengolahan pangan. Nah, berdasarkan dari jurnal IFAL Mapiratu dan Kadir 2012, Milati Udiantoroh dan Wahda 2020, serta jurnal Manurung dan Naibaho 2021, labu kuning sendiri dapat diolah menjadi tepung. Nah, labu kuning sendiri dapat diolah menjadi tepung terlebih dahulu, kemudian dapat disubstitusikan ke berbagai produk olahan. Seperti labu kuning dapat digunakan untuk substitusi tepung ketan pada produk dodol sebesar 40%. Tepung labu kuning dapat sebagai pengganti tapioka pada produk kerupuk sebesar 30%. Menggantikan tepung terigu pada pembuatan bolu sebesar 45%, cookies sebesar 60%, dan pada brownies kukus dapat menggantikan tepung terigu sebesar 30%. Nah, dalam bentuk pasta sendiri, labu kuning dapat digunakan untuk substitusi terigu pada pengolahan mie kering sebesar 30% dari total bahan. Selain itu, labu kuning juga dapat diolah dan disubstitusi dalam pembuatan tortilla. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian, penambahan labu kuning berpengaruh nyata terhadap mutu kimia dan mutu organoleptik tortilla kecuali mutu aroma. Kemudian, kadar karotin, kadar air, dan kadar abu pada tortilla meningkat sejalan dengan peningkatan penggunaan labu kuning. Nah, dari hasil penelitian
yang berjudul Kandungan Beta Karoten dan Aktivitas Antioksidan terhadap Ekstra Buah Labu Kuning tahun 2021, didapatkan bahwa kadar beta karoten pada sampel labu kuning adalah 14,59%, serta ekstra labu kuning memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC sebesar 30,75. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan yaitu sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.